Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad dari Zakwan dengan NRP 5026231154 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang granularity locking dalam administrasi basis data. Sebelumnya, apa itu log dalam database? Log dalam database adalah sebuah algoritma pengendalian konkurensi atau transaksi yang bekerja dengan membatasi akses pada database dengan tujuan untuk mencegah adanya konflik antar transaksi. Hanya ada satu transaksi yang berjalan hingga selesai setiap waktunya. Bisa dilihat pada gambar di sebelah, terdapat mekanisme cara kerja log. Di sini kita mulai dari pending queue. Ini adalah dari transaksi yang eh, berantri ya, melakukan antrian. Kemudian ketika transaksi itu tadi ingin dijalankan, maka dia harus melewati yang namanya log request. Ketika dia masuk ke dalam log request, apabila sebelumnya masih belum ada transaksi yang berjalan atau dialah transaksi yang pertama kali masuk, maka tentunya eh, si log ini akan memberikan status bahwa masih terunlock, masih belum di lock dari database-nya. Ketika itu maka dia bisa masuk, ini bisa diberikan izin dan bisa dijalankan. Apabila eh, ada transaksi kemudian masuk di log request ini, eh, ternyata sudah ada transaksi yang sedang berjalan dan belum selesai, maka di sana log request akan memberikan return atau mereturn eh, database terlock. Dan ketika dia terlock, dia akan ditolak dan masuk ke dalam eh, transaksi yang diblok. Oke, ketika transaksi yang di awal tadi sudah selesai, di sini dia maka akan membuka eh, membuka log dari database-nya. Dan ini juga akan men-trigger dari blok queue ini akan menjadi pending queue dan akan masuk di log request dan akan dijalankan. Seperti itu. Oke. Untuk locking granularity ini ada beberapa macam. Log log mempunyai beberapa tingkatan tergantung pada item apa yang ingin diakses pada sebuah database. Yaitu ada 5 ya, ada 5 level di sini. Ada level yang pertama yaitu database level. Yang kedua ada table level, ada yang ketiga ada page level, keempat ada row level, dan yang kelima ada field level. Oke. Yang pertama ada database level. Di sini eh, kita bisa melihat bahwa database level yaitu membatasi berjalannya transaksi pada sebuah database dalam skop seluruh database, termasuk semua tabel yang ada dalam database tersebut. Kita lanjut untuk melihat studi kasus penggunaannya. Penggunaan database level log ketika kita melakukan backup pada sebuah database sehingga seluruh data tabel dan isinya harus diakses dalam waktu yang sama. Oke, kita di sini ada timeline yang menggambarkan kapan transaksi itu masuk. Dan transaksi yang pertama kali masuk yaitu SQL backup database begin. Sini sudah ada begin berarti ini sudah masuk transaksi dan ternyata di detik ketiga ini ada transaksi kedua yaitu SQL select
pecel from makanan begin. Ini ada akan mengambil gitu data dari eh, tabel makanan yang ada di dalam database menu ini. Ketika eh, dia menjalankan di menit di detik ketiga, transaksi kedua ini tidak akan bisa mengakses tabel makanan karena database ini sedang di lock. Maka harus menunggu dari transaksi pertama harus selesai terlebih dahulu, yaitu SQL backup database begin tadi. Dan ketika di detik 10 ternyata transaksi satu selesai, sudah di commit, berarti sudah selesai. Dan kembali ke ini akan men-trigger transaksi kedua untuk bisa menjadi eh, bisa dijalankan selanjutnya. Jadi untuk kesimpulannya dari database level log ini cocok untuk transaksi yang besar dan menggunakan semua atau sebagian besar database. Dan untuk penggunaannya juga database level log ini biasanya digunakan saat eh, di sana jarang sekali terjadi transaksi dan biasanya di jam-jam yang jarang. Seperti itu mungkin dari database yang backup tadi itu dilakukan di jam-jam yang mungkin di tengah malam atau di mana di sana sedikit sekali transaksi. Kemudian yang kedua yaitu adalah table level. Di sini kita bisa melihat bahwa dari table level locking ini membatasi berjalannya transaksi pada sebuah database dalam skop pada tabel tertentu saja, meliputi semua page yang ada di dalamnya. Dan table level lock ini tidak mempengaruhi tabel lain yang ada di dalam database tersebut. Jika kita lihat studi kasus penggunaannya, bisa kita lihat di sini penggunaan table level lock ketika ada sebuah table order yang akan digunakan untuk membuat laporan harian. Jadi, sistem perlu mengunci table order untuk total menghitung total penjualannya. Oke, di sini juga ada timeline. Di sini ada transaksi pertama kali masuk yaitu SQL select bintang from orders begin. Jadi sudah di begin, sudah dijalankan transaksinya pertama kali masuk. Di sini masuk ke tabel order. Dan ternyata di detik pertama ini sudah ada transaksi kedua yaitu SQL update order set. Jadi ketika dia mencoba untuk mengakses table order, maka dia pasti belum bisa mengaksesnya karena sudah di lock oleh transaksi yang pertama. Dan harus menunggu sampai transaksi pertama selesai dan nantinya transaksi kedua ini akan berjalan. Namun di sini juga ada di timeline di detik kedua, ini ada transaksi ketiga yang mengakses tabel purchase. Ketika itu, karena kita menggunakan sistem table lock, maka table purchase ini bisa diakses oleh transaksi ketiga karena eh, tidak berhubungan dengan tabel yang sedang di lock yaitu tabel eh, order ini. Kecuali nantinya ketika ada transaksi lain di saat transaksi tiga ini masih belum selesai, itu akan juga di lock table purchase-nya dan tidak bisa mengakses table purchase sebelum transaksi ketiga juga selesai. Jadi kesimpulannya dari table level lock ini cocok untuk transaksi yang bekerja dengan seluruh isi tabel. Seperti yang tadi itu membuat laporan harian yang isinya harus mengambil dari satu tabel tersebut. Dan tentunya karena ini eh, dalam skop satu tabel saja, eh, di sini juga
dimungkinkan adanya transaksi di tabel lain yang masih berjalan di waktu yang bersamaan. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu page level. Yang ini membatasi berjalannya transaksi pada sebuah database dalam skop pada page tertentu saja yang ada di dalam sebuah tabel yang meliputi kelompok baris dan kolom yang ada. Tidak mempengaruhi page lain yang ada dalam satu tabel tersebut. Oke, kita masuk di studi kasus penggunaannya. Jadi, bisa kita lihat di sini ketika seorang menggunakan seorang pengguna memperbarui data karyawan yang kebetulan berada di halaman atau page yang sama dengan data yang diakses oleh transaksi lain. Oke, kita awalnya di sini di detik ke 0 terdapat transaksi pertama yaitu melakukan pengambilan data karyawan di ID sama dengan 3. Ternyata ID sama dengan 3 itu ada di dalam page 1. Ketika kita menggunakan database kita menggunakan page level locking, maka page 1 ini akan di lock ketika kita mengakses di ID 3. Ketika itu di detik keempat ternyata juga ada transaksi kedua. Di sini ada SQL update karyawan Setono nama sama dengan Tono where ID sama dengan 3. Ini juga ingin menggunakan deep ingin menggunakan ingin menggunakan page 1 juga tapi masih belum bisa. Ternyata dia harus menunggu dari transaksi pertama itu selesai. Karena page 1 masih di lock oleh transaksi yang pertama dan ketika transaksi yang pertama ini selesai maka dia akan men-trigger dan transaksi yang kedua ini akan dijalankan. Jadi untuk kesimpulannya dari page level ini cocok untuk menyimbangkan antara efisiensi dan konkurensi. Jadi ketika ada sebuah transaksi, dia bisa mengakses tabel tersebut, tapi tidak bisa mengakses page yang sedang di lock. Dan tentunya itu menambah kemungkinan di mana adanya transaksi yang bisa dijalankan tanpa harus menunggu transaksi lain itu selesai. Mungkin ketika kemungkinan ada transaksi yang ada di tabel yang sama namun di page yang berbeda dia juga bisa dijalankan tanpa harus menunggu transaksi yang di page sebelumnya itu selesai. Jadi untuk mungkin waktu tunggunya itu bisa lebih cepat seperti itu. Jadi lebih efisien dan bisa lebih menjaga konkurensinya. Oke, kita masuk ke row level. Jadi, eh, saat kita menggunakan row level locking, kita membatasi berjalannya transaksi pada sebuah database dalam skop meliputi baris yang ada. Dan baris tersebut tidak mempengaruhi baris lain yang ada di dalam satu tabel tersebut. Oke, untuk studi kasus penggunaannya, yaitu ketika seseorang karyawan ingin memperbarui detail akun mereka seperti nama tanpa mengganggu transaksi yang dilakukan oleh karyawan lain pada baris yang berbeda. Bisa kita lihat di sini ada transaksi yang pertama, yaitu dia ingin mengambil datanya di ID yang ketiga. Di sini sudah begin dan sudah mengakses di row 3 ini. Kemudian ternyata di waktu yang bersamaan juga ada transaksi yang kedua yaitu eh, dia akan melakukan update di ID yang keempat yaitu namanya akan diganti menjadi Tono. Di sini dia bisa juga mengakses di baris yang keempat. Ini ada di dalam satu page dan kita menggunakan row level locking. Jadi kedua transaksi ini masih bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi kedua transaksi ini bisa dijalankan dalam waktu yang bersamaan dan bisa selesai dengan
sesuai dengan waktunya masing-masing tanpa harus menunggu dari eh, lockingnya. Karena kita menggunakan row level locking. Apabila ada transaksi lain yang ingin Apabila ada transaksi lain yang ingin mengakses di baris yang ketiga ini, di ID yang ketiga, tapi ketika itu transaksi yang pertama masih berjalan, maka dia akan terkena lock dan tidak bisa menjalankan transaksi tersebut sebelum transaksi yang pertama itu selesai. Oke. Jadi kesimpulannya, row level ini cocok untuk mereka yang sering di dalam satu database tersebut, di dalam tabel tersebut, eh, terjadi banyak sekali transaksi dan itu berkaitan dengan row. Jadi ada banyak data yang berubah ketika eh, di sana eh, bisa mengakses dari baris yang mereka punya gitu seperti itu. Kemudian namun apabila kita menerapkan row level locking untuk semua semua jenis permasalahan seperti itu di kasus yang tadi page kita coba pakai yang row itu akan bisa juga menyebabkan karena ini menggunakan juga banyak resource. Jadi di sini bisa sekali juga menambah resource dan menambah beban dan akhirnya juga tidak terlalu efisien. Untuk studi kasus yang mereka memang ternyata sedang menggunakan tidak membutuhkan row level locking. Kemudian yang kelima ada field level, yaitu membatasi berjalannya transaksi pada sebuah database dalam skop meliputi kolom yang ada, tidak mempengaruhi kolom lain yang ada dalam satu tabel tersebut. Yaitu studi kasus penggunaannya ketika penggunaan level ini ketika seorang pengguna mengakses kolom ID, sementara pengguna lain mengakses kolom nama. Untuk penggunaan dari apa field level locking ini memang sangat jarang, tapi ketika itu dibutuhkan, berarti di sini terdapat transaksi yang ingin mengakses satu baris saja pada sebuah database, pada sebuah tabel, dan di mana juga ada transaksi lain eh, yang juga pasti ingin mengambil eh, membutuhkan data sebuah tabel, sebuah kolom di tabel yang sama pada database tersebut. Jadi untuk itu dibutuhkan field level lock. Namanya di sini ada transaksi pertama yang mengakses ID dan ada transaksi kedua yang mengakses nama saja. Itu masih dimungkinkan tanpa terjadinya lock karena mereka mengakses field yang berbeda. Apabila mereka menggunakan eh, apabila mereka mengakses field yang sama, maka akan terjadi locking dan harus menunggu transaksi yang pertama kali masuk untuk selesai dan selanjutnya transaksi yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi field level locking ini hampir sama dengan row level locking ketika di sana ada banyak sekali perubahan atau ada transaksi yang sangat sering field di bagian kolom atau field atau atributnya memungkinkan efisiensi dan konkurensi yang eh, lebih baik. Namun ketika kita menggunakan field level locking dan row level locking itu akan eh, menyebabkan
kompleksitas yang lebih tinggi dan ada biaya tambahan untuk membayar kompleksitas tersebut. Seperti resource yang dipakai itu lebih besar. Jadi sekian untuk materi pembelajaran eh, granularity locking. Untuk eh, perhatiannya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.